kesehatan, kebersamaan, kesempatan itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimahullah, kita doakan selalu dan selalu cinta kita kepada power pengikut ya. Dan kita berdoa semoga pada yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pertolongan yakni minan nabiyina wa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Jadi ketika orang cinta itu disebutkan namanya ya, bergetar hatinya wa tidak qulubuhum. Kemudian ketika disebut namanya pengen diulang-ulang lagi ya. Maka ketika memang itu benar-benar cinta itu selalu menyebut namanya, selalu berselawat kepadanya. Jadi ketika mungkin dan teringat dari malah itu ketika dan nyopir selawat ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Daripada mungkin ketika musik di TV itu atau musik di mobil dakwaan mending isi nasyid, mending isi sholawat ya. Karena mengapa kehidupan ini tidak akan lama. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat besok mati, ustaz mati, ya, ketua Amerika memiliki kelakaan juga jamaah-jamaah yang turut hadir, artinya turut memakmurkan masjid kita ini ya. Apalagi alhamdulillah masjid kita ini nyaman, masih ada AC, ambalnya baru ya, jamaahnya sujud ya. Semoga bisa menuju ke masjid berbayar ya. Kemudian tadi sudah ada etika yang etika bersahur, ada kajian etika dapat ilmu ya. Yang penting apa? Modalnya ada keinginan dalam langkah di sini dapat ilmu, dapat sahur, dapat kawan, berkah. Maka mohon dimasukkan kepada pahlawan keluarga kita masing-masing, orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita, silakan nanti disebutkan namanya, binat ataupun mimpinya, nanti kita kirim surat Al-Fatihah, silakan dikirimkan. Ilaihi wa ilaihi wa ilaihi biqiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, alhamdulillah hadir bersama Bapak Profesor kemudian Ustaz juga yang lain, Pak Usman, Pak Bejet, kemudian ada Pak Jum selaku pembina remaja. Maka pada kesempatan beliau yang barokah ini izin saya akan menyampaikan terkait rasa rindu, rasa cinta. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 183 itu
goal kita puasa itu supaya menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tempat yang pantas untuk diberikan kepada orang yang bertakwa ini adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus surga untuk wong yang berpuasa ini namanya surga Ar-Rayyan. Ada yang namanya Ar-Rayyan atau Rayyan? Tadi ya. Jadi ini otomatis ketika masuk surga Ar-Rayyan ini tidak baca orang yang mulut siang hari ditanya, lo Islam? Ya. Lo apa dia ini? Tapi lo apa ini duit apa 100.000? Nah, asal berarti yang boleh tidak puasa itu wong yang tidak waras, tidak tahu mana HP, tidak tahu mana 100.000, apalagi janji warasnya aja. Artinya apa? Wajib hukumnya bagi yang bersangkutan untuk puasa, apalagi mungkin tidak bersangkutan. Maka kembali, ketika goal daripada orang yang berpuasa ini adalah jannah, maka di sini kami ingin menyampaikan 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Iya, walaupun ganti kopi kan cara puasa masih orangnya bisa dari sana. Baik, jadi di sini akan kita bahas orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Jangan yang dirindukan surga, dirindukan kawan lagi senang. Oh ya seperti masih ada teman muda ini apa? Tidak katipa semangat sepian. Kemudian yang kedua dirindukan istri atau pasangan. Rokok rindu, ada orang balik uang yang minta duit. Jadi istilah cek dasar, kau inilah baru sepekan ini baru jadi. Itu tahu asal tangan kalian nanti pada kajian atau jari. Nah itu nauzubillah min dzalik kan. Baik ya, jadi ketika dirindukan oleh pasangan, dirindukan oleh kawan, dirindukan oleh tetangga dan lain sebagainya, itu kita sangat bahagia, sangat bangga apalagi dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yakni al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Syauq itu artinya rindu. Kalau adanya syauqi, rinduanku. Terhadap apa? 4 golongan, 4 kelompok. Yang pertama, talil Quran. Wong yang galak maca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan lahirnya turunnya Al-Quran. Kapan? 17 Ramadan. Ketika Rasulullah SAW itu bertahan surah Allah di Gua Hira di Jabal Nur, dapatlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu dari mayoritas selama menyepakatinya di tanggal 17 Ramadan. Begitupun 3 kitab yang lainnya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Injil tanggal 13 Ramadan. Kemudian kitab Taurat pada tanggal 8 Ramadan. Kitab Zabur pada tanggal 18 Ramadan. Berarti memang sudah Allah muliakan, makanya disebut Sayyidul Syuhur, penghulunya hari, penghulunya bulan. Syuhur 1 adalah bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak hadis yang menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena mengapa Al-Quran itu pada yaumul akhir nanti, pada hari kiamat kelak akan memberikan syafi'an, syafaat
25. Ya. Jangan sampai lah 25 hari ini belum terbaca oleh Al-Quran. Bacanya cuma melok baca imam ketika sholat. Rugi. Ya. Baca Al-Quran, Ustaz aku baca Al-Quran. Jadi bahasanya itu mau iya kata-kata, ya. Barang siapa yang terbata-bata baca Al-Quran ini falahu ajrani, baginya dua pahala. Yang lancar satu pahala, yang terbata-bata dua pahala. Siapa yang paling banyak pahalanya berarti? Terbata-bata. Ustaz aku bilang tua bebal. Sudah tak apa-apa, pokoknya latihan baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Paling catatannya jangan banyak bunyi. Bis, banyak berupas bis gitu kan. Sudah gitu kan. Yang masih nak belajar di sini, mungkin yang sudah lanjut ada terus di sini. Ya. Apalagi kalau yang tidak terus sudah kita latihan. Ya. Ramadan, gunakan. Kemudian hadis berikutnya, man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu lakum alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi ya, barang siapa yang maco satu huruf dari kitab Allah itu yang dijaga kemuliaannya hanya Al-Quran, yang tiga tidak lagi. Maka apa biasa pahala ganjaran bagi dia itu adalah jika baca satu huruf adalah 10 kebajikan. 10 kebajikan atau kebaikan. Tidaklah kau mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kali 10 berapa? 30 kebajikan. Yakin dan percaya satu kebajikan itu lebih bernilai daripada mobil Fortune, mobil Alphard. Ya. Cuma karena mungkin belum tercukup teman kita, membuat kita tidak semangat. Coba kalau tercukup, kita tidak muat lagi lapangan rumah, ya. Tidak muat lagi pasung, tidak muat lagi repari, betul-betul tinggal tidur di mobil, tidak lagi di rumah. Cuma memang Allah tangguhkan. Ya. Baik, ya. Jadi yang pertama adalah talil Quran, wong yang dalam maju Al-Quran itu adalah wong yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hafizil lisan, wong yang bisa menjaga lisan, wong yang bisa menjaga kalamnya, ya. Tidak menghibah apalagi menfitnah saudaranya. Karena apa wong yang menfitnah, menghibah saudaranya ibarat kata kita makan daging saudara kita yang busuk. Rata ada daging segar, makan daging busuk. Makanya seluruh istilah Indonesia itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Fitnah itu membunuh karakter. Wong yang kita fitnah itu hidup. Nah, cuma dia nak masuk baru kamu kena fitnah. Makanya termasuk dalam ketika ada wanita baik-baik itu dituduh berzina, maka orang yang menuduh itu jika tidak menampakkan menghadirkan 4 orang saksi, dia akan dicambuk 80 kali. Ya. Jadi hati-hati dengan lisanmu. Kemudian ada pepatah lagi yang menyebutkan mulutmu adalah harimaumu. Jadi hati-hati dengan lisanmu, dia tidak berat-berat, tapi apabila sudah menyakiti hati, kemana obat akan dicari. Hati-hati. Ya. Yang agak mohon maaf dalam tanda petik lepos itu mayoritas perempuan. Ya. Kita landang nih, paling jauh kalau keadaannya dia lagi lah. Memang banyak kan jawabnya. Dan memang menurut Dr. Aisyah Dahlan itu kuota ngomong per hari itu dia harus menghabiskan 20.000 kata. Begini itu perempuan itu 20.000 kata. Makanya kadang ceritanya berulang-ulang. Ceritanya nyari, padahal setahun 2 tahun yang lalu cerita lagi semuanya dia, gitu kan. Jadi diulanginya. Dan yang namanya perempuan itu ahli sejarah, awasnya kita sisir. Terkenal dapat ahli sejarah, pengingat, ya. Dan memang itu sudah fitrahnya, bukan mereka, fitrah perempuan, ya. Kita lanang harus paham, ya. Harus paham. Sudah kita tadi iyo, walaupun yang ulanginya fitrah 5 tahun yang lalu iyo, kita iyo, yang kita dengar tak kali ini, kita dengar.
iya kan. Baik, ya. Jadi yang kedua wahafizul lisan, dapat menjaga lisan, perkataan kita hati-hati, ya. Jadi ketika Idul Fitri kali itu momen bermaaf-maafan memang hendaknya bermakna, ya. Bukan hanya seremoni. Kalau memang ada kata-kata yang salah dan kita tahu itu salah akibat itu, ibarat kata kita sepikir, minta maaf tuh, aku tenang lucu tuh, tersebut nama kamu kan, itu kan, minta maaf dari hatinya. Dan kalau memang kita tahu, memang kita tidak tahu pihak orang, cara ceramah ini biar ada hiburannya lucu kan, apalagi ibu-ibu kopi lucu. Mana drama kemarin mereka terlalu lucu, apa dia terlalu lucu kok besar? Ya perlu juga karena kita adalah manusia yang tidak mampu, butuh variasi. Yang ketiga, ya, wa mur'an menunjuk makan orang yang laparan. Mungkin itu lagi ijtihad Prabowo dengan ada program MBG makan bergizi gratis. Ngapa menunjuk makan orang yang laparan? Cuma sayangnya oknum-oknum SPPG ini kadang itu menu yang disajikan itu mohon maaf dalam tanda petik kadang itu tidak layak untuk dikonsumsi. Kalau memang benar anggaran dari pusat pantas, kami rasa cocok. Yang aman itu paling roti, susu, ya. Kemudian apa lagi? Buah pun kadang, ya, ada yang busuk, ya, yang viral itu anggur itu kalau alam. Belum lagi yang dimana air-airnya, iwak lelenya masuk mentah, ya. Kalau masuk dalam tepak dalam wadah anak-anak itu. Jadi itu kembali lagi oknum, uang-uang yang mungkin ingin meraup keuntungan yang banyak, yang besar. Makanya luruskan niat. Kalau orientasinya bisnis, nak duit pula, nak untung pula. Kalau orientasinya adalah untuk beribadah, dia tahan nambah apabila tidak pantas. Ya. Nah, cek kita masih di sana. Ada yang tidak diminta tahu yang kopi, ya. Dia nak beramal. Dan memang niatnya nak dapat amal. Bukan nak dibayar oleh ketua panitia, bukan nak dibayar oleh DKM, mau kopi di nasi, kok ekor ini, si kok bos ini, si kok penampungan ini 500.000 tidak. Ya. Itulah tadi berawal dari ini, ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi apabila niatnya untuk bisnis, prinsip ekonomi bisnis itu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Makanya ketika nak jadi pejabat itu harapannya itu supaya tidak tergiur dengan harta, dengan duit, hendaknya lah kaya dulu. Ini buntu nak nyalek sudah. Yang jadi ini lapangan pekerjaan caleg itu, alek anggota legislatif tidak jadi. Tetap sekali lagi ini adalah oknum. Kalau dapat sedikit kita luruskan niat. Walaupun masih buntu, Ustaz kata ini duit masih berseri. Sudah melihat tahu bagus dan menjaga circle, membahas budak lain dari menjaga lingkungan kau, yang benar-benar untuk ibadah, untuk menjadi anggota legislatif, untuk menjadi anggota, ya, baik DPR RI, provinsi, daerah, DPD, kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Ya. Kalau dia ada ibadah, dia tidak bakal nak ngayal ke dia dan proyek-proyeknya dan kroni-kroninya. Kita bisa belajar daripada ulama Rasyidin, Umar bin Khattab malam hari keliling menemukan ada rumah yang itu terdengar ada suara tangisan. Di dekat ini punya janda, anaknya kelaparan, masak batu, mana nak masak batu, ya. Mana nak masak batu dimakan. Harapan ibu ini kalau tidak kata ini masak untuk bahasa Palembang mudikan anaknya, ada masakan. Ketika budak sudah menangis seperti itu, lupa apa tadi. Tinggal Umar bin Khattab, maka dia merasa berdosa, balik ke bait rumah, ngambil kantung mikul deh. Ya. Jadi kalau nak mencontoh lah, banyak mengaco-ngaco kisah sahabat yang dulu memang pemimpin. Dasar Rasulullah terlalu tinggi makomnya, sahabat-sahabat masih tinggi, cuma setidaknya mendekati, menuju berniat. Kalau yang dibaca tidak kuat, apa dia?
mengkol apa terbuk nama pramingkol. Salah baca, ini mau salah tujuan. Maka hendaklah ketika baca dan yang benar, harapannya bisa mengarahkan tindakan, perbuatan, kata-kata dan lain sebagainya. Jadi kalau dia nak menjadi pemimpin itu dia memang pengabdian. Jadi pemimpin itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Apabila dia dapat berlaku adil, masuk dua kakinya ke surga. Tidak ajak berlaku adil masuk ke neraka, sarannya jangannya. Ya. Jadi hati-hati jadi pemimpin. Ya. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin itu harapannya memang benar-benar ya, mengatur segala sesuatu itu sesuai dengan proporsinya dan lain sebagainya. Intinya ya, ketika memang nak nyalek, tanya anak ini kira-kira nak jadi caleg ini profesi nyari duit apa pengabdian? Buat masih buntu menjadi profesi pencarian sudah itu salah. Tidak salah. Baik. Jadi kembali ya, termasuk di bulan Ramadan ini menunjuk makan ya, banyak sekali pahalanya. Nanti ke aqua air mineral ke masjid ya. Kami juga sini ada ya. Pahalanya besar ya. Kemudian juga ala kata sini ya, apa yang mampu ya, tunjuk ke, dajak tunjuk ke makanan duit, dajak duit tenaga ya. Dajak tenaga pikiran, banyak yang bisa dibantu ya. Jadi inilah masjid kita mari sama-sama untuk makmurkannya. Apabila tercatat sebagai anggota referee PRD 83 nomor 94 wajib hukumnya membuatkan masjid Baitul Muttaqin. Karena di masjid perumahan pertama kali kami datang inilah yang musola Ikhlas Bolmado ya, apalagi di referee ini. Kalau Nurul Amal itu kampung belum inilah ya. Bahkan bawah itu rendah. Jadi ya mari dalam konsep bulan Ramadan kita mampu berbagi. Yang terakhir wasami fi syahr Ramadan. Nah, wong yang dirindukan surga itu wong yang galak puasa Ramadan. Ramadan ini datangnya setahun sekali. Kalau umur panjang bertemu tidak bertemu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi rugi. Lah tahu Ramadan masih nak ngurus siang hari. Ditanya Islam sehat waras depan ngurutnya kan. Kalau misalkan ada satu ustaz gawe ini beratus tahun Allah sudah pokok kendi. Ketika kau dapat gawe anema gawe bangunan kendi itu seberapa banyak puasa yang kau tinggalkan. Jangan ecek-ecek tak tahu itulah bumbu sepanjangan. Allah buat ecek-ecek tak tahu rezeki dia rumah dan ecek tak tahu sudah bumbu sepanjangan. Jadi pendek ya. Nak kaya itu baca yang pendek, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya. Jadi ketika disebutkan ya ayyuhallazina amanu tadi Al-Baqarah 183 wajib orang-orang sebelum kita pun wajib untuk berpuasa. Maka kita tidak kalahnya puasa badan gemuk ibu besar tinggi kita tak puasa nak untuk bila kalau dia bagian dari keluarga kita, anak kita ya, mungkin ayu kakak unjuk tahu wajib. Kalau tetangga tidak wajib, cuma balik sama inilah galak payu dan galak dem kita tahu. Karena apa? Tak kata istilahnya yang ada itu adalah fankiu nak lupa. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kapan itu nikah? Jadi kewajibannya adalah jagalah diri kita dewek, jagalah keluarga kita dewek. Wakuruhannya soal hijarah, bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Jadi neraka itu bahan bakarnya yang membuat dia menyala-nyala itu adalah hajar batu dengan nas manusia. Menyala-nyala itu. Maka ya kembali ke sini. Ketika kita kepengen dirindukan dari surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hendaklah kita puasa ya.
di bulan Ramadan ini datang cuma setahun sekali, jangan lewatkan ya. Makanya ada guyonan di medsos itu awal-awal kemarin itu untuk Muhammadiyah puasa ya, hari Rabu, untuk NU hari Kamis, untuk Islam KTP langsung lebaran. Ngapa? Tidak puasa, langsung lebaran Tuhan. Lebaran lebih situ dari yang puasa. Padahal lebaran itu adalah hiburan bagi orang yang berpuasa, penanda bahwa puasanya sudah selesai. Makanya pagi Idul Fitri itu disunahkan adalah berbuka, makan dulu ala kadarnya. Lain dengan hidup adalah kaki dulu makan. Ngapa? Penanda bahwa hari itu adalah sudah 1 Syawal, selesai puasa Ramadan yang wajibnya. Maka kali itu jangan lupa ketika tanggal 1 Syawal, entah kali apa hari Jumat, tanggal 20 itu, entah di hari Sabtu, pokoknya ini pemerintah telah belajar tahu. Ya ati Allah, ati Rasul, oleh amri minkum Allah, Rasul oleh amri. Gitu. Kami bukan ya Muhammadiyah kental, fanatik, kami juga NU kental, apalagi sampai kita minta nak jadi manusia. Pokoknya menuju pemerintah besok 1 Syawal kita laju. Nah, dan tidak usah mempermasalahkan kawan-kawan kita yang Muhammadiyah dengan benar kalau masing-masing ada landasannya. Jadi sekali lagi, lebaran itu adalah penanda bahwa puasa selesai, beriftar, berbuka. Maka kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan ini sahih. Orang dua ini termasuk salah dua orang dua ini adalah min kutubis sittah. Orang-orang 6 yang perawi hadis yang sahih, yang benar, maka paling tinggi sahih. Jadi sekali lagi kami tutup. Ini yang dirindukan surga yang pertama adalah yang galak baca Al-Quran. Yang kedua yang omongan dan tulisan. Yang ketiga menunjuk makan. Yang keempat puasa Ramadan. Jadi jangan yang tidak puasa. Kita dirindukan pasangan lagi senang, apalagi dirindukan oleh surga, dirindukan oleh orang-orang sekitar lagi bahagia, apalagi dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Jadi ketika perintah Allah sang Khaliq, artinya fix, catatannya kita wajib melakukannya, wajib berpuasa. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang barokah ini. Semoga bermanfaat. Tentunya kita pahami, kita amalkan. Oh itu dia 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga kita bagian daripada salah satu yang dirindukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata penjelasan kepada seluruh jamaah masjid Baitul Muttaqin rahimahullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala